Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita akan bercerita tentang kisah sahabat. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di-subscribe, like dan komen konten ini. Ini adalah kisah tentang hijrahnya kaum muslimin ke Abasah dan pemboikotan Bani Abu Talib. Ini yang part yang kedua. Part yang kedua ini, Raja Najasyi berkata, "Berdengarkanlah sedikit Al-Quran yang telah engkau pelajari dari Nabi itu." Kemudian Ja'far radhiyallahu anhu membaca ayat permulaan surat Maryam. Ayat-ayat yang dibacanya hanya sangat mengharukan hati pendengarnya, sehingga pipi-pipi mereka basah oleh air mata. "Demi Allah," kata Raja Najasyi, "kalimat-kalimat yang dibaca tadi sama dengan kalimat-kalimat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan bersumber dari nur yang sama." Raja memandang perwakilan kaum Quraisy lalu berkata, "Aku tidak dapat memenuhi permintaan kalian." Sungguh pun orang-orang Quraisy merasa malu dan hampa, namun mereka tidak mahu mengaku kalah. Mereka bermusyawarah. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Aku akan mengatakan sesuatu yang tentu dapat menimbulkan kemarahan baginda raja terhadap mereka." Usulan ini tidak disetujui oleh beberapa orang Quraisy. Sebagian mereka berpendapat bahwa dengan diterimanya usulan itu, berarti kaum muslimin terancam bahaya. Sedangkan mereka tidak menginginkan hal itu terjadi, karena sekalipun telah memeluk Islam, orang-orang itu adalah tetap darah daging dan kerabat mereka. Tetapi orang yang mengajukan usul itu tidak mau membatalkannya. Keesokan harinya perwakilan Quraisy itu menghasut Raja Habasah dengan mengatakan bahwa orang-orang Islam ini tidak percaya Nabi Isa itu anak Allah. Sekali lagi orang-orang Islam itu dibawa menghadap Raja. Mereka gemetar karena ketakutan. Ketika ditanya mengenai Nabi Isa alaihissalam, dengan tegas mereka menjawab, "Kami percaya kepada firman-firman Allah mengenai Isa alaihissalam yang diturunkan kepada Nabi kami, bahwa dia hanyalah seorang hamba dan pesuruh Allah. Kami juga percaya dengan firman-firman Allah yang telah disampaikan kepada Maryam." Raja Najasyi berkata, "Demikian itulah pengakuan Isa tentang dirinya. Tidak ada perbedaan sedikit pun." Para pendeta yang mendengar perkataan raja bersungut-sungut membantah pernyataan itu. Tetapi raja tidak menghiraukan mereka. Raja berkata kepada para utusan Quraisy, "Katakan apa keinginan kalian." Sambil berkata demikian, raja pun mengembalikan hadiah-hadiah yang telah diberikan oleh para utusan Quraisy itu. Kemudian raja mengalihkan perhatiannya kepada orang Islam dan berkata, "Tinggallah kalian di sini dengan aman. Orang-orang yang menganiaya kalian akan menerima hukuman yang berat." Rombongan utusan kafir Quraisy pun pulang dengan perasaan kecewa dan malu. Kegagalan perwakilan Quraisy dan kemenangan orang-orang Islam ini menyebabkan kaum musyrikin bertambah berang. Apalagi setelah mendengar Umar memeluk Islam, mereka terus memikirkan bagaimana cara menghancurkan kaum muslimin. Akibat kemarahan yang meluap ini, maka para pemuka Quraisy mengadakan musyawarah yang tujuan utamanya adalah merencanakan pembunuhan Rasulullah SAW. Namun membunuh Muhammad itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Bani Hashim yang satu keturunan dengan Muhammad SAW, yang jumlahnya cukup banyak dan sangat kuat pengaruhnya, sungguh pun banyak yang belum memeluk Islam. Namun sudah pasti mereka tidak akan berdiam diri kalau salah seorang dari kalangan mereka dibunuh. Akhirnya dalam musyawarah para pemuka Quraisy itu diputuskan untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Muttalib. Isi keputusan itu menyatakan bahwa orang-orang Quraisy tidak boleh bergaul dengan Bani Hashim ataupun sebaliknya. Tidak boleh mengadakan jual beli dan berbicara dengan mereka. Bahkan tidak boleh berkunjung ke rumah-rumah mereka. Keputusan ini terus berlaku selama Bani Hashim tidak menyerahkan Muhammad SAW untuk dibunuh. Keputusan itu tidak hanya berupa kata-kata, bahkan mereka membuat maklumat tertulis pada tanggal 1 Muharram tahun ke-7 kenabian. Maklumat yang ditandatangani oleh tiap pemuka Quraisy itu digantung di dinding Ka'bah supaya semua orang dapat mengetahui dan mematuhinya. Pemboikotan itu berjalan selama 3 tahun.
Dan selama itu Muhammad beserta Bani Hashim dan Bani Muttalib terkurung di sebuah lembah di kota Makkah. Mereka tidak dibolehkan keluar dari lembah itu dan tidak diperbolehkan jual beli dengan kaum Quraisy, bahkan dengan pedagang asing sekalipun. Mereka yang melanggar dihukum dengan hukuman yang kejam. Pemboikotan ini sudah tentu mengakibatkan Bani Hashim dan yang lain menderita kesusahan dan kelaparan, karena mereka tidak bisa keluar dari lembah itu untuk mendapatkan keperluan mereka dari orang-orang Quraisy. Pedagang lain pun tidak berani datang ke tempat mereka. Sebagian kaum wanita yang sedang menyusui, air susunya kering sehingga tidak dapat menyusui bayinya, dan anak-anak mereka menangis menjerit-jerit kelaparan. Untung saja ada sedikit makanan yang diseludupkan oleh para lelaki kaum Quraisy yang telah menikah dengan wanita-wanita Bani Hashim. Sungguh pun penderitaan mereka tidak terbayangkan beratnya, namun Nabi SAW dan para sahabatnya tetap teguh dalam keimanan mereka. Bahkan dalam keadaan demikian mereka sempat pula menyampaikan risalah ilahi kepada manusia yang senasib dengan mereka. Akhirnya setelah 3 tahun berlalu, atas kehendak dan kemurahan Allah SWT, maklumat yang digantung di dinding Ka'bah itu pun hancur dimakan rayap. Dan pemboikotan yang dilakukan terhadap Bani Hashim dan keluarganya itu dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Hikmah. Demikianlah secara ringkas gambaran penderitaan yang dialami Nabi dan para sahabat. Kita yang mengaku sebagai pengikut-pengikut beliau patutlah bertanya kepada diri sendiri mengenai usaha yang telah kita lakukan untuk menegakkan syiar Islam. Adakah pengorbanan yang telah kita berikan di jalan Allah? Kita menginginkan kemajuan dunia dan kenikmatan akhirat, tetapi lupa dengan semua ini, bahwa hal ini tidak mungkin diperoleh tanpa pengorbanan di jalan Allah. Saya mengkhawatirkan kalian, orang-orang Badui, kalian tidak akan sampai ke Ka'bah karena jalan yang kalian tempuh menuju Turkistan. Alhamdulillah, itulah salah satu kisah tentang ketabahan dan dalam menghadapi kesulitan Nabi dan beserta sahabat. Sebelum kita menutup cerita ini, jangan lupa di subscribe, like, dan komen konten ini. Kita tutup majlis dengan doa kifaraah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.